27 kendaraan terkena tilang dan 233 terkena teguran pada operasi Zebra Mansinam 2024. ASN di Provinsi Papua Barat diharapkan netral pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Senin 21 Oktober 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Yanto Idorwai, inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara berharap pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat status pengangkatan pegawai honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Sejumlah honorer melakukan demo damai. Dari pertemuan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat memastikan status dari ribuan honorer Pemprov Papua Barat setelah Desember 2024. Senin 21 Oktober 2024, sejumlah tenaga honorer Provinsi Papua Barat melakukan aksi di halaman kantor Gubernur Papua Barat dengan memegang spanduk yang mereka bentangkan, menolak pengangkatan P3K dan mempercepat proses pengangkatan di Papua Barat pada bulan Oktober atau November 2024. Dalam orasi, beberapa honorer mengatakan bahwa honorer Papua Barat menolak dengan tegas P3K dan berharap kepada pemerintah Provinsi Papua Barat segera mempercepat pengangkatan honorer Papua Barat di bulan Oktober dan November tahun 2024. Menyelesaikan, kami tidak menunggu sampai 2025. Tahun ini juga ada pelaksanaan. Kami minta kepastian tahun ini ke pelaksanaan. Sesuai sudah tertera di dalam poin di atas. Kami honorer Papua Barat meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Barat menolak dengan tegas dan mempercepat proses pengangkatan honorer Papua Barat di bulan Oktober dan November. Setuju teman-teman? Kepala BKD Papua Barat Herman Sayori yang dikonfirmasi wartawan menjelaskan, data honorer sebanyak 1.335, semua datanya sudah terinput dan dirinya berharap agar para honorer dapat memberikan waktu kepada BKD agar dapat menyelesaikan verifikasi. Kepala BKD Provinsi Papua Barat berjanji pegawai honorer yang terdata akan terakomodir dan prosesnya akan berjalan di tahun 2024. Kenapa sampai hari ini bisa ada demo dari 1.002, tapi yang kami sudah input semua itu 1.355. 1.155 ini yang sekarang hari ini mereka datang menyampaikan ini. Datanya kami sudah input semua. Tidak ada yang terlambat supaya publik tahu untuk tenaga honorer yang ada ini tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlambat. Mereka bisa memberikan waktu kepada kami supaya kami selesaikan prosesnya ini untuk verifikasi supaya segera cepat. Sekarang sudah berjalan. Kita takut jangan sampai Pak Gubernur ini dalam proses pekerjaannya dia ini kan 1 tahun. Sebentar lagi kalau beliau apakah dilanjutkan atau tidak. Itu yang bisa kesempatan kepada tenaga honorernya Provinsi Papua Barat ini. Tenang, nanti sebentar pun apa yang saya sampaikan bahwa barang ini sudah berjalan. Tinggal tunggu waktunya saja, kami naikkan ke Pasekda, langsung lanjutkan Pak Gubernur selesai, barang sudah bisa aman. Tidak akan lewat sampai dengan tahun 2025. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kepada tenaga honorer dapat mendukung proses verifikasi yang sedang dilaksanakan oleh BKD. Hal tersebut diharapkan agar proses menuju pengangkatan honorer dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi Pilkada. Saudara, logistik surat suara pemilihan kepala daerah Kota Sorong tiba di Bandar Deo sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat Batik Air dan dikawal ketat oleh keamanan Polres Sorong Kota pada Senin 21 Oktober 2024. Sebanyak 213 koli logistik surat suara pemilihan kepala daerah Kota Sorong, Papua Barat Daya tiba di Bandara Domine Edward Osok, Kota Sorong dan dikawal ketat oleh keamanan Polresta Sorong Kota serta diserahkan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong pada Senin 21 Oktober 2024.
Setelah logistik surat suara tiba di gudang logistik Bandara Domine Edward Osok, petugas KPU terlebih dahulu melakukan perhitungan logistik surat suara sebelum dibawa ke gudang KPU. Pelaksana tugas harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Papua Barat Daya, Indra Hafiz Saragi, saat ditemui mengatakan, logistik tiba di Bandara Domine Edward Osok sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Timur, dan surat suara yang tiba sebanyak 213 koli. 1 koli untuk pemungutan suara ulang atau PSU, dari 213 koli surat suara terbagi menjadi 106 koli untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan sisanya 107 koli untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tadi masuk itu jumlah keseluruhan itu yang kami terima di gudang logistik Kota Sorong itu 213 koli plus dengan 1 koli PSU. Jadi surat suara untuk jenis pemilihan gubernur itu 106 koli, dan untuk jenis suara wali kota itu 107 koli. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polresta Sorong Kota, Kompol Indra Gunawan, saat ditemui menjelaskan, kedatangan logistik surat suara pemilihan gubernur dan wali kota Polresta Sorong Kota bersama Satgas Preventif mengawal dan pengamanan ketat dari Bandara Domine Edward Osok sampai di gudang logistik KPU Kota Sorong, dan untuk personil yang dikerahkan sebanyak 37 personil Polresta Sorong Kota. Dan mulai hari ini pihaknya akan melakukan pengamanan di gudang logistik KPU Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ini hari ini memang jadwalnya untuk kedatangan surat suara dari gubernur dengan wali kota. Memang pagi ini sudah sampai di gudang logistiknya bandara, dan kami melaksanakan pengawalan dan pengamanan itu dari Bandara Deo menuju ke gudang KPU Kota Sorong. Jadi kita laksanakan pengawalan dari rekan-rekan lalu lintas dengan Satgas Preventif dari rekan-rekan Sabara. Personel 37 personel, dan kita juga akan melaksanakan pam statis yang setiap hari kita 24 jam kita akan jaga di gudang KPU Kota. Dari Sorong, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, selain Kota Sorong, logistik surat suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Manokwari juga telah tiba di Manokwari Senin pagi tadi dengan menggunakan pesawat komersil. Logistik pemilihan umum kepala daerah Pilkada 2024 Kabupaten Manokwari tiba di Bandara Rendani pada Senin 21 Oktober 2024 dan langsung dijemput oleh anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari. Setelah logistik Pilkada sampai dan tiba di Manokwari, selanjutnya akan diantar menuju gudang logistik KPU Kabupaten Manokwari. Komisioner KPU Kabupaten Manokwari, Sidarman, kepada wartawan di Bandara Rendani mengatakan, setelah melakukan serah terima dari ekspedisi, langsung akan dibawa ke gudang logistik kantor KPU Kabupaten Manokwari. Sudah ada serah terima dari ekspedisi, langsung kita mau bawa ke kantor ke gudang KPU. Disimpan di gudang KPU. Jumlah yang hari ini tiba, Mas? Total yang datang hari ini itu untuk surat suara kabupaten ya. Surat suara kabupaten itu totalnya 138.944 lembar. Itu untuk Kabupaten Manokwari. Dijelaskan, untuk total surat suara bagi Kabupaten Manokwari yang tiba hari ini adalah sebanyak 18.944 lembar surat suara dan sudah termasuk dengan surat suara untuk pemungutan suara ulang atau PSU. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk memastikan distribusi logistik pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Barat, Polda Papua Barat terus melakukan pendampingan di 7 kabupaten di Papua Barat. Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat terus melakukan pendampingan bagi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024 yang ada di 7 kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Kepala Satuan Tugas Kasatgas Humas Polda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Robertus Ab kepada TVRI Papua Barat mengatakan, dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat terbagi 2, yakni Fakfak dan Kaimana, melalui Bandara Sorong. Kemudian untuk Wendama, Manokwari, Manokwari Selatan,
Bintuni, dan Pegunungan Arfak melalui Bandara Rendani Manokwari. Itu dari 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat itu ada terbagi dua. Yang untuk Fafak dan Kaimana itu melalui Bandara Sorong, kemudian dari Sorong itu menuju Fafak dan Kaimana. Kemudian untuk wilayah Wondama, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, dan Pegunungan Arfak itu melalui Bandara Rendani. Mulai dari awal, kepolisian Polda Papua Barat sudah melakukan pendampingan mulai dari percetakan, pengiriman, kemudian sampai ke kabupaten tetap dilakukan pengawalan. Sehingga seperti yang sekarang ini ada 5 kabupaten kota yang akan dikirim, diantaranya Kabupaten Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Dilakukan pengamanan dan pengawalan langsung dari Polres setempat menuju gudang logistik masing-masing KPU Kabupaten Kota. 5 kabupaten ya, yang dari Rendani yang akan dikirim ke Wondama, Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Bintuni, dan Manokwari Selatan itu dilakukan pengamanan dan pengawalan langsung dari Polres setempat menuju gudang logistik di masing-masing kabupaten. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Penjabat Sekda Papua Barat berharap ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat ikut menyukseskan Pilkada serentak pada 27 November 2024. ASN juga diharapkan untuk netral, tidak mengikuti kegiatan politik praktis. Tahapan Pilkada serentak di Provinsi Papua Barat terus berjalan, dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 juga semakin dekat. Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap menjalankan tugas melayani masyarakat, sambil menunggu gubernur dan wakil gubernur yang baru, hasil pemilihan serentak pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Penjabat Sekda Papua Barat berharap kepada ASN di Provinsi Papua Barat dapat menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara, diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang mendukung salah satu kandidat. Hal lain juga diingatkan kepada perangkat daerah, antara lain Biro Pemerintahan, Asisten 1 dan juga Kesbangpol, agar dapat mengaktifkan Deks Pilkada untuk memantau kesiapan pilkada yang akan dilaksanakan di 7 kabupaten seprovinsi Papua Barat. Calon-calon kandidat gubernur dan bupati. Secara resmi, saya mengulangi lagi, ASN diminta untuk tetap netral. Tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersifat politik yang mendukung salah satu kandidat. Kesempatan ini saya minta kepada semua pimpinan perangkat daerah untuk menyesuaikan. Kemudian kepada Biro Asisten 1, Biro Pemerintahan, Kesbangpol, mohon segera menyusun jadwal untuk melakukan pemantauan Deks Pilkada ke kabupaten. Jadi nanti kita akan cek bagaimana persiapan, perlengkapannya, keamanannya, koordinasi dengan Forkopimda untuk kita laksanakan pemantauan, monitoring dan pemantauan. Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dapat berjalan aman, Penjabat Sekda Papua Barat berharap semua stakeholder yang ada di Papua Barat dapat bekerja sama menjaga keamanan. Dengan harapan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang, partisipasi pemilih dapat meningkat hingga 90% lebih. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat menghimbau seluruh anggota PWI tetap menjaga penulisan dan mematuhi undang-undang pers selama masa pemilihan kepala daerah. Menjelang hari pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024, organisasi profesi wartawan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat Jawa Timur mengeluarkan himbauan agar para wartawan taat kode etik jurnalistik. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Papua Barat, Bustam, mengingatkan pentingnya independensi dan objektivitas wartawan dalam menulis dan menyampaikan informasi terkait Pilkada 2024. Bustam menekankan bahwa wartawan PWI harus menyampaikan berita yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat dan tetap menjaga penulisan dan mematuhi undang-undang pers menjelang Pilkada bulan November 2024. Apalagi hampir seluruh wartawan di Papua Barat sudah mengikuti uji kompetensi wartawan dan sudah tentu mengetahui cara-cara penulisan.
Provinsi Papua Barat kami menghimbau kepada rekan-rekan wartawan, utamanya anggota PWI, untuk tetap menjaga performa dalam penulisan, ya, artinya dalam hal menghargai, mematuhi undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi kita harus berlaku adil untuk semua calon, karena ini sekarang masuk ke dalam ranah kampanye, ya. Jadi dalam pemberitaan, ya, saya menghimbau teman-teman untuk tetap menjaga koridor itu. Apalagi teman-teman PW ini kan sebagian besar sudah uji kompetensi dan itu sudah dimata ujikan. Karena kalau teman-teman mematuhi itu, saya pikir bahwa teman-teman sudah menghargai profesi teman-teman dan teman-teman juga dalam posisi aman begitu. Karena undang-undang pers itu juga Lebih lanjut, Bustam menjelaskan jika ada laporan terkait dengan pemberitaan yang tidak berimbang oleh pasangan calon, maka pasangan calon berhak melaporkan media tersebut ke Dewan Pers, maka akan diambil tindakan bagi media bersangkutan. Karena PWI adalah bagian dari pilar keempat demokrasi negara Republik Indonesia. Karena ketika ada laporan masuk, itu kan Dewan Pers juga sudah sampaikan kemarin, ya. Ketika ada laporan, ya silakan dilaporkan ke Dewan Pers, baik calon maupun tim sukses akan melaporkan itu ke Dewan Pers, dan Dewan Pers akan mengambil tindakan, dan itu sanksinya berat. Saya mau sampaikan bahwa Dewan Pers itu akan menilai produk itu, apakah produk itu memenuhi unsur keberimbangan atau tidak. Kalau tidak, ya bisa saja media itu dikenakan, ya, itu sanksi. Selain berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, wartawan dan media yang menaungi harus tunduk pada ketentuan hukum, yakni Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tujuannya agar wartawan bertanggung jawab saat mencari dan menyajikan informasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, orientasi anggota DPRD yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 25 anggota DPR Kabupaten Teluk Wondama terkait tugas dan fungsi legislatif, Senin pagi tadi dibuka resmi oleh PJ Sekda Papua Barat mewakili PJ Gubernur Papua Barat. Sebanyak 25 anggota DPR Kabupaten Teluk Bintuni resmi mengikuti orientasi guna memahami tugas dan fungsi mereka sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Orientasi digelar oleh BPSDM Papua Barat, resmi dibuka oleh PJ Sekda Papua Barat, Jacob Fonataba, pada Senin 21 Oktober 2024, ditandai dengan penabuhan tifa serta penyematan tanda peserta. Pada pembukaan orientasi dihadiri Kepala BPSDM Papua Barat, Sekretaris DPRK Teluk Bintuni, para narasumber serta tamu undangan lainnya. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetisi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi BPSDM Papua Barat, Faisal Kelian dalam laporannya menyampaikan, orientasi yang bertujuan membekali anggota DPRD Kabupaten Kota
agar mampu memahami ruang lingkup fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota DPRK, juga menjadi sarana peningkatan wawasan kebangsaan, serta integritas, dan juga moralitas dalam mengimplementasikan kode etik dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan, penyelenggara orientasi untuk membekali anggota DPRD Kabupaten Kota agar mampu 1. Memahami ruang lingkup fungsi dan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kota. 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kota. Yang menjadi sasaran orientasi ini adalah terwujudnya pemahaman anggota DPRD Kabupaten Kota mencakup 1. Wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sistem pemerintahan Indonesia. 3. Penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 5. Fungsi, tugas, dan wewenang serta alat kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 6. Kode etik DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dan tata beracara Badan Kehormatan. 7. Hak dan kewajiban anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. 8. Kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, dan pangan. Sementara itu, sambutan tertulis penjabat gubernur yang dibacakan penjabat Sekda Papua Barat menyampaikan, orientasi bagi anggota DPRD sangatlah penting guna meningkatkan kompetensi profesionalitas dan integritas para anggota dewan, sehingga dalam orientasi anggota DPRD dapat memahami secara menyeluruh tugas dan fungsinya. Dari DPR itu tugas dan fungsi legislatif terhadap program-program pemerintah. Kami dari Provinsi menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi-tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan ini berpedoman pada peraturan yang tadi sudah dibacakan. Kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi seluruh pelaksanaan orientasi anggota DPR Kabupaten Teluk Bintuni, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dengan orientasi ini diharapkan anggota DPR dapat memahami secara menyeluruh fungsi dari Bapak Ibu semua. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah serta memastikan kebijakan yang diambil melalui berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai potensi alam, sumber daya alam yang sangat besar, itu gas ya. Melalui orientasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan skill dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Orientasi ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antara anggota DPR, mengingat tugas DPRD meliputi 3 fungsi utama, yakni legislasi, budgeting, dan controlling. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara penjabat Sekda Papua Barat menghimbau setelah dilantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat diganti dengan Presiden yang baru di setiap ruangan kerja. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekda Papua Barat dalam apel gabungan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat pada Senin 21 Oktober 2024. Dirinya menghimbau kepada setiap perangkat daerah agar foto Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden dapat dipasang di setiap kantor. Penjabat Sekda Papua Barat Yaakob S. Fonataba dalam arahannya mengatakan, setelah dilantiknya Presiden yang baru, diharapkan kepada semua organisasi perangkat daerah untuk menggantikan foto Presiden dan foto Wakil Presiden. Selain itu, terkait dengan nomenklatur kementerian yang baru sebagai pemerintah di daerah dapat disesuaikan dengan sistem anggaran. Terus juga sudah dibacakan tadi malam ya, kandidat-kandidat calon menteri. Terus ada perubahan nomenklatur baru. Saya lihat yang ini di PUPR itu perumahan rakyat sendiri, pekerjaan umumnya sendiri. Terus ada beberapa figur-figur baru. Nah ini Bapak Ibu tolong menyesuaikan. Kayak dulu kita
satu dinas perindap, tapi ada 2 kementerian. Nah ini nanti Bapak Ibu tolong menyesuaikan ya. Sekda menambahkan untuk perubahan yang terjadi pasca dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah akan mengikuti nomenklatur yang baru diturunkan dari pemerintah pusat. Kalau menyangkut penyesuaian kita di daerah, itu penyesuaian ya dilihat dari situasi kemampuan anggaran daerah, kemudian ada peraturan tentang perangkat daerah. Ada peraturan pemerintah tentang jumlah perangkat daerah di satu daerah ya, wilayah pemerintahan. Itu disesuaikan. Jadi misalnya begini, kayak pernah terjadi kita di sini dulu Perindak itu dia punya kementeriannya ada 2, satu dinas di sini, dinas perindustrian dan perdagangan, tetapi kementeriannya masing-masing. Dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, diharapkan pembangunan di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi untuk kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara, sepekan operasi Zebra Mansinam tahun 2024 berlangsung. Satlantas Polresta Manokwari telah melakukan penindakan sebanyak 27 pengendara roda 2 maupun roda 4. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari masih terus menggelar operasi Zebra Mansinam tahun 2024 yang berlangsung sejak tanggal 14 hingga 27 November 2024 mendatang. Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfa kepada TVRI Papua Barat pada Senin 21 Oktober 2024 mengatakan, setelah berjalan selama sepekan, sudah ada 27 kendaraan berhasil terkena tilang dan teguran sebanyak 233 kendaraan. Kasat Lantas menyebutkan rata-rata pelanggaran masih didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm. Natal, kami bisa laporkan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Dirlantas dan juga Bapak Kapolresta. Untuk operasi Zebra ini kami melakukan penindakan, sudah ada yang terjaring sekitar 27 kendaraan dan peneguran itu ada sekitar 233 untuk minggu pertama operasi Zebra ini. Dan rata-rata yang didominasi pelanggaran itu pelanggaran tidak menggunakan helm. Sama seperti yang kemarin-kemarin kita jelaskan Om Data. Pada intinya Manokwari ini kebanyakan belum sadar dan belum tertib berhelm. Makanya rata-rata untuk operasi ini, rata-rata yang terjaring itu tidak menggunakan helm dan kasat mata, pelanggaran kasat mata yang kebanyakan yang terjaring. Kasat Lantas berharap kedepannya masyarakat Manokwari bisa lebih tertib menggunakan helm dan tertib berlalu lintas. Karena rata-rata yang tidak menggunakan helm didominasi oleh anak-anak muda. Ia berpesan kepada orang tua maupun guru-guru di sekolah untuk memberikan teguran bagi anak-anak mereka agar mau menggunakan helm saat berkendara. Natal kami berharap masyarakat Manokwari ini lebih tertib berhelm, lebih tertib berlalu lintas karena kebanyakan yang kami lihat kasat mata ini mereka dulu tidak menggunakan helm, goncengan lebih dari 2 penumpang, rata-rata anak-anak muda dan kami berharap untuk orang tua, untuk guru-guru yang punya putra dan putri yang masih sudah menggunakan kendaraan, kami himbau, kami minta tolong bantuannya untuk ditegur anak-anaknya. Kalau memang mereka tidak menggunakan helm, sampaikan untuk menggunakan helm. Dibelikan helm agar mereka punya keselamatan dalam berlalu lintas dari tempat dia keluar dari rumah sampai ke tujuan itu dengan selamat. Demikian Om Natal. Pihaknya berharap dengan adanya operasi Zebra Mansinam tahun 2024 ini bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban kecelakaan di Manokwari bisa berkurang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara, jelang perayaan HUT GKI di Tanah Papua ke-68 tahun. Dan HUT Injil masuk di Tanah Malamoy ke-97 tahun, Klasis GKI Sorong menggelar pengantaran obor pekabaran Injil di tempat pendaratan Injil dan puncaknya akan diantar ke Klasis Raja Ampat Tengah di Pulau Dom pada tanggal 27 Oktober. Pengantaran obor pekabaran Injil berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Diawali dari Jemaat Eklesia Klasaman diantar oleh keluarga penginjil dari Wagunu dan keluarga Manibela, dan proses pengantaran obor pekabaran Injil kemudian dibawa oleh panitia hari ulang tahun
diserahkan kepada Badan Pekerja Klasis GKI Sorong dan dilanjutkan menuju Jemaat Ebenezer Rufai dan bermalam. Selain itu, obor pekebaran Injil dilakukan dengan pengantaran oleh Jemaat Ebenezer Rufai ke Jemaat Manoi dan diterima oleh Ketua Majelis Manoi, kemudian dilanjutkan dengan pengantaran oleh Ketua Majelis dan Jemaat menuju Jemaat Elim Malano. Pendeta Ishak Watolo, pelaku sejarah pekebaran Injil di Tanah Malamoy, mengatakan, pengantaran obor pekebaran Injil di Jemaat Elim Malano merupakan bukti sejarah Jemaat Elim merupakan jemaat mula-mula pemilik tanah adat di wilayah Manoi. Watolo menjelaskan perayaan hari ulang tahun Injil masuk di Tanah Malamoy yang ke-97 tahun pada tanggal 27 Oktober 2024, obor pekebaran Injil akan bermalam di Jemaat Elim dan akan diantar menuju Klasis GKI Malamoy pada tanggal 22 Oktober 2024, dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober, obor pekebaran Injil akan diantar menuju tempat perayaan di Klasis GKI Raja Ampat Tengah. Jemaat Elim Malano adalah salah satu dari jemaat mula-mula. Dan daerah Manoi lari sampai ke Malano sekarang, Malano Baru sebenarnya, ini Malano Baru. Itu adalah, mereka adalah pemilik pertuanan yang punya hak ulayat. Dan hari ini kalau perayaan 27 Oktober menjelang 97 tahun dan obor bermalam di sini, lalu besok diantar ke Klasis Malamoy, ke Jemaat Betel Melalokmai, itu sudah pas. Dan irahi perjalanan kirap obor ini tidak salah. Ya. Sementara itu, tim pekerja Klasis GKI Sorong, Pendeta Novita Mofu Imbiri mengatakan, dua perayaan besar yakni Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua yang ke-68 tahun dan 97 tahun Injil masuk di Tanah Malamoy, dari beberapa momen penting telah dilaksanakan, yakni pengantaran obor pekebaran Injil ke jemaat yang merupakan pendaratan Injil di Tanah Malamoy. Pendeta Novita Imbiri menjelaskan, selain Hari Ulang Tahun pekebaran Injil masuk di Tanah Malamoy, perayaan Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua yang ke-68 tahun telah dilaksanakan dan tahun ini akan digelar di halaman kantor Wali Kota Sorong. Diberi tanggung jawab untuk menghimpun jemaat-jemaat yang ada di Klasis Sorong untuk ada dalam perayaan sukacita 68 tahun HUT GKI dan 97 tahun Injil masuk di Tanah Moi. Mulai hari Minggu kemarin kita proses pengantaran obor pekebaran Injil itu dari jemaat Eklesia Klasaman, itu diantar oleh keluarga penginjil dari Wagunu dan keluarga Malibela. Diterima oleh Badan Pekerja Klasis Sorong kemarin pada jam 1 siang di kantor Klasis. Proses pengantaran ini akan berlanjut pada besok. Jemaat ini akan mengantar obor Injil itu menuju ke Klasis Malamoy, nanti akan bermalam di sana dan selanjutnya pada tanggal 27 pagi obor pekebaran Injil itu akan dibawa ke Klasis Raja Ampat Tengah. Khusus di Klasis Sorong, tidak hanya perayaan Injil masuk di Tanah Moi tanggal 27 Oktober, tapi perayaan HUT GKI yang ke-68 tahun juga di Klasis Sorong beberapa kegiatan dilaksanakan, dan perayaan tahun ini akan berpusat di halaman Wali Kota Sorong. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita kembali ke informasi pilkada. Saudara masyarakat Kampung Waseki Indah menyatakan siap mendukung Hermus Indo dan Haji Mugiono menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari periode 2024-2029. Pernyataan dukungan masyarakat Waseki Indah yang siap menyatukan suara memberikan dukungan kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Hermus Indo dan Haji Mugiono, disampaikan dalam kampanye di Kampung Waseki Indah pada Minggu 20 Oktober 2024. Tokoh masyarakat dan juga Kepala Suku, Beni Indai, di hadapan warga kampung menyampaikan, pada pemilihan anggota DPRD, pilihan masyarakat boleh terbagi. Namun kepala daerah harus satu suara menentukan pilihan yakni nomor urut 2. Hermus Indo dan Haji Mugiono menjadi pilihan karena Hermus Indo telah memiliki bukti pembangunan sebagai landasan yang harus dilanjutkan.
Selain itu, Hermusindo juga merupakan salah satu putra Arfak yang direkomendasikan dalam musyawarah adat suku besar Arfak. Jadi yang terjadi tahun kemarin itu sudah cukup. Hari ini saya berdiri di depan untuk ke depan. Yang sudah. Yang sekarang kita duduk bersama ini, kita harus sama-sama berpikir untuk Manokwari ini ke depan seperti apa. Untuk warga Waseki, ini bukan pilihan anggota DPR. Supaya satu lari ke kanan, satu lari ke kiri, satu lari ke depan, satu lari ke belakang. Ya. Selain memberikan dukungan kepada paslon Hero, aspirasi masyarakat Kampung Waseki Indah juga diberikan dengan harapan dapat diindahkan, diantaranya pengaspalan jalan, air bersih, perumahan rakyat, penerangan jalan, mobil ambulans, hingga pembuatan rakut di pesisir kali dan pabrik kelapa sawit. Mendapat dukungan dari warga Kampung Waseki, Hermusindo menyampaikan bahwa apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat akan diperjuangkan, termasuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang telah diawali dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita berharap kita, pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Apkasindo dan juga Koperasi Sawit Arfak Sejahtera akan terus kita lanjutkan ke depan untuk kita memastikan supaya program replanting atau peremajaan kelapa sawit tetap kita laksanakan. Terkait dengan program infrastruktur dasar bagi masyarakat di Waseki yang belum tuntas dikerjakan, Hermusindo menyampaikan semuanya dapat diselesaikan apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada paslon Hero. Hermusindo juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat membangun hubungan yang baik dengan kandidat yang berpeluang menang dalam pilkada. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu tara kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seperti pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka warga kompleks Borobudur siap memberikan hak suara dan memenangkan paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Hermusindo dan Haji Mugiono. Kehadiran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Hermusindo dan Haji Mugiono pada Jumat 18 Oktober 2024 di Kompleks Borobudur dalam rangka bersilaturahmi bersama warga masyarakat di Kompleks Borobudur mendapat sambutan hangat dan keduanya hadir didampingi parpol pengusung. Bersilaturahmi dengan tujuan memohon doa restu dari masyarakat, keduanya mendapat dukungan yang baik dari masyarakat. Mewakili partai pendukung paslon Hero, Abu Rumkel di hadapan masyarakat mengatakan bahwa isu-isu yang beredar tentang calon bupati yang menyalahgunakan anggaran tidak benar, sehingga masyarakat harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh seorang Hermusindo
di kepemimpinannya bersama Edi Budoyo. Berita-berita hoax, dan saya mau tegaskan hari ini di sini bahwa pemberitaan itu tidak benar. Maka kita harus memberikan sebuah apresiasi kepada Kakak Hermus Indo yang periode sebelumnya bersama Edi Budoyo. Kurang lebih 2 tahun dengan kita diterpa oleh COVID, tapi hari ini wajah Manokwari berpelan-pelan mulai berubah, dan hari ini kita semua berkaca melihat Pasar Sanggeng sebentar lagi akan diresmikan, dan lapangan Borasi dan bandara runway-nya hari ini sudah digunakan. Dan saya sendiri melihat dulu yang kita kenal sebagai Gedung Wanita Kartini yang nama sekarang Gedung Mambruk tahap kedua yang sementara berjalan. Maka saya atas nama koalisi minta kepada warga masyarakat khususnya Borobudur dan Kelurahan Padari, mari kita bergandeng tangan dan kita menyatukan hati dan pikiran. Tanggal 27 November kita menuju TPS dan kita harus memberikan kepercayaan kepada Paslon Hero untuk kembali melanjutkan pembangunan. Hadir di tengah masyarakat Borobudur yang merupakan korban dari kebakaran pemukiman pada tahun 2021 lalu, mereka ingin agar Paslon Hero dapat memberikan kepastian kepada mereka terkait pemukiman. Menyikapi aspirasi masyarakat, Hermus Indo berjanji siap untuk menyelesaikan semua persoalan pemukiman yang selama ini belum tuntas. Mengatakan bahwa untuk warga Borobudur, kami belum berbuat banyak. Kami pun telah berupaya bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyediakan pemukiman baru di Andai. Dan kita pun telah menyelesaikan, ya, kita membayar lunas lahan yang tersedia di Andai dengan catatan bahwa lahan itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Manokwari, dan pemerintah Provinsi Papua Barat akan membantu untuk membangun rumah atau hunian yang disediakan untuk masyarakat. Memimpin dengan waktu yang singkat namun telah membuktikan pembangunan, dengan tegas Hermus Indo menyampaikan bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan akan ada pembangunan spektakuler yang dipersembahkan untuk rakyat Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo diberangkatkan ke 4 negara di Kepulauan Pasifik, yaitu Kepulauan Salomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua New Guinea. Misi yang diemban adalah misi diplomasi pertahanan untuk menjaga kedamaian dan memperkuat hubungan diplomatik. Sesuai arahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat diplomasi pertahanan, Koarmada 3 kerahkan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 pada Jumat pagi 18 Oktober 2024 diberangkatkan menuju 4 negara di Kepulauan Pasifik, yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua New Guinea dalam misi Port Visit Pasifik 2024. Pelepasan misi Port Visit Pasifik 2024 dilakukan Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama Singgi Sugiarto di Makolan Tamal 14, Jalan Bubara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ditunjuknya KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam misi ini karena KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah kapal bantu rumah sakit yang khusus ditempatkan di wilayah timur Koarmada 3. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo dilengkapi fasilitas rumah sakit setara rumah sakit tipe C, dilengkapi ruang operasi lengkap, dan didukung tenaga ahli di bidang pengobatan dan kesehatan. Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama Singgi Sugiarto mengatakan, tugas diplomasi pertahanan membawa misi perdamaian untuk memperkuat hubungan diplomatik di negara-negara yang akan disinggahi. Selain itu, kata Singgi, ini merupakan awal yang dicanangkan oleh Menhan calon presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memperkuat hubungan-hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Media juga ada pemberian bantuan obat-obatan. Karena misi ini adalah kerjasama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Nah tadi Bapak-Bapak lihat sendiri di dalam ada beberapa packing obat-obatan yang nanti akan disumbangkan diberikan pada negara-negara yang kita singgahi. Nah, siapa itu juga kita akan ada misi pengenalan
budaya, ya, kultur Indonesia, kemudian olahraga bersama. Ya. Juga kita berkunjung ke pejabat setempat, dan di kapal juga ada jamuan, kemudian jamuan cocktail party yang akan melibatkan seluruh warga dan tamu undangan di negara-negara setempat. Itu. Port Visit Task Force Pacific 2024 ini akan dilaksanakan selama 48 hari sejak 9 Oktober hingga 25 November 2024 nanti dan melibatkan 183 personel yang terdiri dari 136 anak buah kapal, 36 personel staf Satgas yang terdiri dari penyelam, dokter umum dan spesialis, Dinas Penerangan TNI AL, serta 10 orang pelajar dari Sorong. Saat singgah di Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo akan menggelar pengobatan gratis terbatas serta memberikan bantuan obat-obatan kerjasama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Duta Damai Provinsi Papua Barat kembali menggelar kegiatan Duta Damai Goes to School yang dibuka langsung Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari yang berlangsung di SMA Negeri 1 Manokwari Sabtu 19 Oktober 2024. Menindaklanjuti program gugus depan Pangkalan SMK Negeri 2 Manokwari, Wakil Ketua 2 Kuartir Cabang Pramuka Manokwari, Junus Ahyuan melantik Majelis Gugus Depan 01, 061, 01, 062, masa bakti tahun 2024-2027 yang berlangsung pada Sabtu 19 Oktober 2024 di Aula SMK Negeri 2 Manokwari yang diketuai oleh Regina Wutoy sebagai Mabigus. Pelantikan juga dilanjutkan dengan penyerahan tanda oleh Ketua 5 Kuartir Cabang Pramuka Manokwari kepada Ketua dan anggota Mabigus, serta dilanjutkan pembacaan ikrar pengurus Mabigus SMK Negeri 2 Manokwari. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 5 Kuartir Cabang 3303, Junus Ahyuan menyampaikan, setelah pelantikan Ketua dan pengurus Mabigus di SMK Negeri 2 Manokwari untuk segera melaksanakan tugas kepramukaan, sehingga pramuka di SMK Negeri 2 Manokwari dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tugas yang diberikan kepada Mabigus dan juga kakak-kakak anggota yang baru saja dilantik sama-sama bergandeng tangan dan membaca benar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang kepramukaan, sehingga kepramukaan pada SMK Negeri 2 Manokwari dapat tumbuh dan berkembang dan bersama-sama dengan proses belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 2 Manokwari. Mari kita majukan pramuka yang ada di SMK Negeri 2 Manokwari untuk kita buat kita sekalian, yang mana Kamabigus di siang hari ini, Kamabigus ini juga termasuk di dalam pengurus Warca 3303 Manokwari dengan jabatan sebagai bendahara. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Sementara itu, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Pangkalan SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Wutoy menyampaikan, setelah dilantik, pihaknya segera menyusun program, yaitu melaksanakan rapat kerja pemilihan Ketua Ambalan Putra-Putri, kemudian musyawarah kerja dan pelantikan kepengurusan Ambalan, serta menyusun program kerja sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga pramuka di SMK Negeri 2 Manokwari bisa langsung berjalan. Terima kasih, kami gugus depan Pangkalan SMK Negeri 2 Manokwari hari ini di periode masa bakti kami 2024-2027, puji Tuhan sudah dilantik oleh Wakil Ketua 5 dan kami akan melakukan kegiatan sesuai program, yaitu yang pertama melaksanakan rapat kerja untuk pemilihan Ketua Ambalan Putra Putri, kemudian melakukan musyawarah kerja dan melantik kepengurusan ambalan kita, lalu menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang berlaku di SMK Negeri 2 Manokwari.
Regina Wotoy berharap dengan adanya gerakan pramuka di SMK Negeri 2 Manokwari dapat melahirkan generasi yang kreatif, unggul, inovatif, dan berkemajuan dengan tujuan pembangunan nasional. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Senin 21 Oktober 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.